pada tempat yang mulia, pengampunan yang ku terima kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang ku kira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus nan abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Seluruh hidupku Tuhan, darahmu
Terima kasih. Ada kalanya jalan yang ditempuh tidak selalu lurus, tidak selalu rata, dan tidak selalu mudah. Kita sering menemui hambatan dan rintangan untuk ada di titik ini. Bahkan kita sempat tidak dapat berkumpul bersama. Namun, hanya karena pertolongan Allah yang penuh kasih, hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah Paskah Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta dengan penuh rasa syukur. Jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebenarnya, kita adalah orang yang telah kehilangan hidup dan pengharapan
karena terbenam dalam dosa. Namun sebuah cinta kasih yang tulus telah membangkitkan iman, pengharapan dan kasih dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga mendorong kita untuk bersuka cita untuk memenuhi, menerima penggenapan karya kasih Kristus. Kristus bangkit, soralah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Karya kasih-Nya genap, Haleluya. kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang, Haleluya. akan lagi terbenam. Hai tinggalkan maut kelam, Haleluya, ikut Dia yang menang. haleluya. Bangkit kemanusiaan, Haleluya, dalam kebangkitannya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut
ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Perjalanan hidup kita dari sekian waktu membawa kegundahan, ketidaknyamanan, mungkin keresahan. Banyak cerita dalam setiap kehidupan. Disitulah ada keegoisan dan keserakahan untuk mempertahankan kekuasaan. Mungkin kita salah satu pelaku dalam kehidupan itu. Akankah kita bertahan dalam kehidupan itu? Atau kita mengeraskan hati untuk tetap bertahan dalam kehidupan dosa? Sebagai insan yang sudah diselamatkan, tentunya tidak akan bertahan dalam kehidupan dosa. Karena itu, saudaraku, marilah kita datang kepadanya yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa secara pribadi. Tuhan, kami mengenal Engkau secara luar biasa. Kekuasaan-Mu begitu hebat, berkat-Mu begitu melimpah. Terkadang kami sebagai manusia sulit sekali untuk mengucapkan syukur kepada-Mu, apalagi memohon ampun karena dosa. Saat inilah kami datang kepada-Mu. Setelah sekian banyak yang kami lakukan mengecewakan hati Tuhan, saat ini kami bersujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa dari Tuhan, supaya dalam peribadatan ini Engkau melayakkan kami, menyucikan hati dan pikiran kami, untuk layak mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Amin. Padamu Tuhan.
bagi setiap orang yang telah mendapatkan pengampunan Allah. Marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anda dan saya telah diampuni dan dipulihkan. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. NKB 127 kita akan pujikan bersama. Tuhan telah menebus yang berikan darahmu, menjadi korban yang kudus, mulia bagimu. Kehendak jalan hidupku berliku dan berat. Engkau menolong hidupku dan aku tak sesat. Tanamkan cintamu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Dan memenuhi hidupku menurut cintamu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Simpanlah anugerah kepada anakmu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan cintamu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Jemaat disilakan duduk, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari TKSD SMP Widya Wacana Pasar Legi. Silakan.
Makasih anak-anak yang luar biasa telah menyemarakan peribadatan saat ini. Kita tepuk tangan lagi untuk generasi-generasi hebat masa kini dan masa depan. Makasih Mas Daniel. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima sabda Allah. Karena itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena dalam peribadatan Paskah YSK Widya Wacana saat ini, Engkau berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya benar ini bukti kasih-Mu atas kami, bukti pemeliharaan iman yang Kau berikan bagi kami. Agar keberadaan kami sebagai murid-murid-Mu sungguh menampakkan citra-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu kami meyakini benar bahwa Engkau pun akan menguasai kami dengan Roh Kudus, baik kami sebagai penerima maupun sebagai penyampai firman-Mu, supaya semua yang kami gumuli saat ini sungguh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang saat ini akan kita renungkan bersama saya ambilkan dari Injil Yohanes. Kita akan membuka Yohanes pasal 15. Yohanes 15 kita akan membaca ayat 12, 13 dan 14. Yohanes 15 ayat 12, 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk kita semua berdasarkan terjemahan baru versi yang kedua dari LAI. Kalau Alkitab yang saudara pegang baik hard copy maupun soft copy masih terjemahan pertama LAI tidak apa-apa. Sama, hanya mungkin ada beberapa istilah yang berbeda. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian bacaan kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang juga melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ungkapan yang berbunyi say it with flower, katakan itu dengan bunga, saya percaya merupakan ungkapan yang familiar untuk setiap kita. Sebab dalam kehidupan sehari-hari ungkapan itu sering kali dipakai untuk mengingatkan kepada kita bahwa bunga itu merupakan salah satu materi yang bisa kita pakai untuk menyatakan perasaan kita, terutama perasaan cinta atau sayang kita kepada seseorang. Nah, hanya pertanyaannya sekarang adalah, kalau seseorang itu mendapatkan bunga dari kita, apakah dia otomatis langsung mengerti bahwa kita menyayangi dia atau mencintai dia? Mungkin banyak dari kita yang akan dengan spontan mengatakan ya pasti dong. Karena kan ungkapan tadi jelas menyebutkan say it with flower. Katakan cinta itu dengan bunga. Tetapi tidak demikian halnya menurut Gary Chapman. Gary Chapman itu seorang psikolog yang mempopulerkan bahasa cinta. Menurut dia, orang yang bisa mengerti bahwa kita memberikan bunga itu karena kita mencintainya adalah orang yang bahasa cintanya pemberian. Tapi kalau bahasa cintanya bukan pemberian, belum tentu dia tahu bahwa ketika kita memberikan bunga, di dalam hati kita ada cinta. Gary Chapman mengatakan bahwa bahasa cinta yang lazim ditemui dalam berelasi dengan orang lain itu setidaknya ada 5. Yang pertama itu adalah bahasa cinta dengan kata-kata bermakna. Yang kedua, bahasa cinta dengan waktu berkualitas atau quality time. Yang ketiga, bahasa cinta dengan pelayanan. Yang keempat, bahasa cinta dengan sentuhan fisik. Dan yang kelima, bahasa cinta dengan pemberian. Kita akan coba kupas satu-satu.
Kalau saudara sudah mengerti oke, tapi kalau belum mengerti kita akan belajar bersama. Yang pertama adalah bahasa cinta dengan kata-kata pujian. Bahasa cinta ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang dibesarkan di dalam kultur keluarga yang selalu memberikan feedback atas apa yang dilakukan oleh anaknya atau anggota keluarganya. Ketika mereka melakukan sesuatu hal, mereka memujinya atau mensupportnya. Nah, orang yang bahasa cintanya kata-kata bermakna lebih suka dipuji dengan kalimat-kalimat yang membangun daripada diberi bunga. Baginya, kalau ada orang yang selalu memuji dia, mensupport dia, menguatkan dirinya melalui kata-kata yang indah, dialah orang yang memperhatikan dia dan mencintainya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah quality time. Quality time ini bahasa cinta dari orang-orang yang selalu mau mengalokasikan waktunya untuk menemani orang yang dikasihinya. Kalau dia pergi ke toko buku, dia akan selalu ada di sana. Dia pergi ke salon, ya menemani. Mau belanja lama sekali, dia juga akan mendampingi. Nah, orang yang bahasa cintanya quality time akan sangat menghargai waktu. Sehingga kalau dia melihat ada orang yang di tengah kesibukannya gitu ya, mengalokasikan waktunya untuk dia, hanya sekedar menemaninya makan siang saja, baginya itu mencintainya. Bukan karena dia dapat bunga. Kemudian yang ketiga adalah bahasa cinta pelayanan. Orang yang seperti ini adalah orang yang seringkali ingin memberikan servis yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Kalau dia memiliki kebiasaan memasakkan makanan untuk orang-orang yang dikasihinya, sesibuk apapun dia akan melakukannya. Kalau orang yang dikasihinya sedang pergi kemana dan sorenya mau pulang, dia sudah menyiapkan air hangat untuk mandi, atau paling tidak teh untuk dia minum sambil refreshing atau istirahat sejenak. Nah, orang yang bahasa cintanya pelayanan, setidak-tidaknya juga berharap orang yang mencintainya mau memberikan pelayanan baginya. Itu bahasa cinta pelayanan. Bahasa cinta yang keempat apa masih ingat? Sentuhan fisik. Orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik itu tidak perlu banyak kalimat. Tidak perlu banyak pelayanan. Tidak perlu banyak bunga. Bagi dia dipegang saja cukup. Dipeluk saja ketika dia nangis sudah cukup. Ditepuk punggungnya tanpa banyak ngomong, dia udah ngerti bahwa orang yang melakukannya perhatian sama dia. Karena dia pasti akan melakukan hal yang sama kepada orang yang sangat dia perhatikan. Nah, sedangkan bahasa cinta yang kelima itu adalah bahasa cinta pemberian. Orang yang bahasa cintanya pemberian bukan orang yang matre. Bukan orang yang selalu ingin mendapatkan barang-barang branded, bukan. Orang yang bahasa cintanya pemberian adalah orang yang selalu ingin memberikan sesuatu kepada orang yang dikasihinya dalam bentuk apapun. Karenanya dia juga berharap kalau orang itu mencintainya, orang itu juga mau memberikan sesuatu kepadanya. Tidak harus mahal, yang penting ada surprise kecil yang diberikan kepadanya. Nah, orang yang bahasa cintanya pemberian, ini yang bisa mengerti. Kalau ada orang yang memberikan dia bunga, berarti dia mencintainya. Nah, Gary Chapman, si psikolog itu mengatakan bahwa relasi antara seseorang dengan orang yang lain itu akan menjadi semakin indah, akan menjadi bertumbuh dengan baik kalau masing-masing dari mereka belajar bukan saja memahami bahasa cinta pasangannya atau partnernya atau temannya atau sahabatnya, tapi belajar juga melakukannya. Nah, bagaimana caranya memahami dan melakukan bahasa cinta itu? Tentu yang pertama dengan mengamati. Oh, seseorang ini kok sering memberikan aku coklat, kadang memberikan aku buku, kadang memberikan aku tas. Oh, berarti bahasa cinta yang 5 tadi yang paling dominan adalah bahasa cinta pemberian. Berarti satu ketika aku akan memberikan masakanku untuk dia, atau hasil karyaku untuk dia. Atau kita mengamati kok seseorang ini selalu memberikan aku support ya. Ketika aku down, ketika aku kelelahan, dia selalu menguatkan aku.
Oh, berarti bahasa cinta paling dominan dia itu adalah bahasa cinta kata-kata bermakna. Hanya saja selain memperhatikan, ada hal yang lebih jitu untuk kita mengerti bahasa cinta orang lain. Atau orang lain mengerti bahasa cinta kita. Caranya adalah dengan kita menyampaikan apa yang menjadi harapan kita untuk dia lakukan. Kenapa demikian? Sekalipun kita sudah berelasi lama, entahkah dengan pasangan, entahkah dengan keluarga, entahkah dengan kolega, teman sekerja, kita tidak akan secara otomatis memahami bahasanya. Karena waktu kita tidak banyak berjumpa dengan dia. Kalaupun sering berjumpa biasanya tersita karena ada banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nah, demi relasi itu baik satu sama lain saling menghargai, maka masing-masing pihak harus menyatakan harapannya. Jangan kebatinan. Jangan merasa kamu sudah bersama dengan aku sekian lama, mestinya kamu ngerti dong bahasa cintaku. Mestinya kamu ngerti dong apa yang saya butuhkan. Bukan bunga ini yang saya butuhkan misalnya. Tapi gandengan tanganmu. Gak bisa. Kita gak bisa menuntut orang lain untuk mengerti dengan kita. Menuntut dia memahami karena selama ini berelasi dengan kita. Kita harus menyampaikan harapan kita kepadanya. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nanti kalau saudara memperhatikan Injil Yohanes, di sana Yesus pernah mengatakan dengan jelas demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Jadi orang yang mengasihi Yesus, versinya Yesus adalah dia yang memegang perintahku dan yang melakukannya. Itu bisa kita baca di Yohanes 14 ayat 21. Selain itu di Yohanes 14 ayat 23, Yesus juga berkata demikian pada murid-muridnya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Indikator cinta yang Tuhan kehendaki bisa dilakukan oleh muridnya adalah kalau dia melakukan perintahnya. Kemudian kita juga bisa baca di pasal yang lain, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Nah, pertanyaannya sekarang, perintah Tuhan yang mana? Yang mesti dilakukan oleh muridnya, supaya muridnya itu sungguh bisa menunjukkan kalau dia mencintai Yesus. Karena memang Yesus sudah menyatakan harapan, kalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Padahal perintahnya Tuhan itu kan banyak banget. Sejak dari Yesus melakukan karya sampai dengan Yesus mau naik ke surga aja kan semuanya perintah. Nah, perintah yang mana? Kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini, rasanya kita mendapati bahwa perintah yang dimaksudkan Yesus itu adalah perintahnya tentang kasih. Dan perintah Yesus tentang kasih yang ditulis di Injil Yohanes itu berbeda dengan perintah tentang kasih yang selama ini dihidupi oleh orang Yahudi yang seringkali dimengerti sebagai hukum kasih. Karena formula yang menyatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan lain sebagainya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu bukan perintah yang baru bagi orang Yahudi. Itu mereka sudah mengerti sejak dari perjanjian lama. Tetapi tidak demikian dengan perintah baru yang Yesus berikan kepada mereka. Yesus katakan kepada mereka bahwa kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Indikatornya bukan lagi mengasihi seperti kamu mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Artinya, kalau menurut kita, dengan kita memberikan bunga, kita mengasihi orang lain. Ini contoh ya, karena indikator kita adalah bahasa cintanya pemberian. Bagi Yesus bukan itu pertama-tama. Begitu juga kalau kita memberikan waktu kita di tengah kesibukan kita untuk misalnya melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena kita merasa aku sudah mencintaimu. Seperti aku mengasihi diri sendiri, bagi Yesus bukan hanya itu. Cinta yang mesti kamu tunjukkan
supaya kamu benar-benar menampakkan kalau kamu mengasihi aku adalah cinta seperti aku mengasihi kamu. Nah, cinta Yesus kepada kita itu cinta yang seperti apa? Kalau kita memperhatikan berita anugerah tadi dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang adalah ayat populer untuk kita, semua dari kita tahu cinta yang rela untuk menyerahkan nyawanya demi membuat orang yang percaya kepadanya bisa selamat. Hanya pertanyaannya, menyerahkan nyawa demi yang lain selamat, itu bentuk konkretnya dalam hidup sehari-hari seperti apa? Apakah itu artinya kita juga harus siap disalib? Kita harus siap mati secara fisik. Apakah itu? Kalaupun misalnya itu terjadi untuk kita membela iman kita, untuk kita menunjukkan integritas kita percaya kepadanya, no problem. Tapi tentu bukan itu yang pertama-tama Tuhan kehendaki. Lalu bagaimana? Kita belajar dari kisah ketika malam hari sebelum Yesus ditangkap. Ketika Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Pada saat itu Injil Yohanes menyatakan, Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat untuk dia kembali kepada Bapa. Yang kedua yang menarik, Yesus tahu bahwa dari antara muridnya yang saat itu akan makan bersama dengan dia, ada yang mau menyerahkannya. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus kepada murid yang akan menyerahkannya ini? Apakah kemudian Yesus mengusirnya? Udah Yudas, kamu sudah tidak lagi masuk dalam komunitas kami. Wong kamu sebentar lagi akan menyerahkan aku kok. Apakah seperti itu? Justru kalau kita memperhatikan kisah itu, kita mendapatkan kepada Yudas lah Yesus memberikan potongan roti yang pertama. Kenapa potongan roti yang pertama diberikan kepada Yudas? Mungkin ada dari kita yang dengan spontan menjawab, karena pada saat itu kan Petrus bertanya, siapa dia Tuhan yang akan menyerahkan engkau? Yesus mengatakan, kepada orang yang aku berikan roti yang pertama inilah, dia orangnya. Jadi kesannya memang ketika Yesus memberikan potongan roti yang pertama untuk memberitahu kepada muridnya bahwa ini orangnya. Tetapi coba kita refleksikan ketika kita ada di momen-momen spesial. Di mana kita ada potong roti, potong tumpeng atau bagi apapun. Potongan yang pertama akan saudara berikan kepada siapa? Orang yang spesial kan? Orang yang kita kasihi. Orang yang kita hormati, orang yang kepadanya kita mau mengabdi. Ketika Yesus memberikan potongan roti yang pertama kepada Yudas, secara tidak langsung Yesus mau kasih tunjuk kepada Yudas. Sekalipun saya tahu Yudas, engkau akan menyerahkan aku, tapi aku tetap mencintaimu. Aku tetap membuat engkau menjadi seseorang yang spesial bagiku. Aku menghargaimu. Aku berharap engkau baik. Dan lain sebagainya. Mengasihi seperti Yesus mengasihi muridnya, itu salah satunya terlihat ketika kita tetap mau menerima seseorang, sekalipun orang itu merencanakan sesuatu yang negatif atas diri kita. Itu paling tidak pelajaran pertama dari peristiwa ketika Yesus membasuh kaki muridnya. Kenapa saya harus merujuk ke peristiwa itu? Karena bacaan kita hari ini dari Yohanes 15 itu adalah bacaan yang disampaikan oleh Yesus setelah peristiwa tadi. Jadi setelah peristiwa itu kan Yudas Iskariot kemudian pergi. Nah setelah Yudas Iskariot pergi kan Yesus memberikan banyak pengajaran kepada muridnya. Salah satunya tentang perintah mengasihi. Nah hal lain juga terlihat ketika Yesus tahu kalau Petrus akan menyangkalnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mau membasuh kakinya. Sesuatu yang pada saat itu tidak akan dilakukan oleh seorang tuan. Karena kalaupun bentuk hospitality, bentuk keramah tamahan dari seorang tuan rumah kepada tamu yang datang, itu salah satunya adalah dengan menyediakan air, lazimnya
Air itu disiapkan oleh pembantunya dan diletakkan di depan rumah. Orang itu sendiri yang akan membasuhnya supaya dia masuk ke rumah orang atau tuan rumah itu kondisinya sudah bersih. Tetapi di sini Yesus melakukannya. Di tengah-tengah mereka sudah berkumpul. Makanya Petrus katakan, apa aku sudah bersih? Gak perlu engkau membasuh kakiku. Aku sudah melakukannya misalnya di sana. Tapi Yesus katakan apa? Kalau aku tidak melakukannya, engkau tidak mendapatkan bagian di dalam aku. Melakukannya itu artinya apa? Bukan hanya sekedar membasuh physically, tetapi mau merendahkan hati, mau melayani, mau menerima dia sekalipun dia sebentar lagi akan menyangkalnya. Tujuannya apa? Yesus katakan supaya engkau mendapat bagian di dalam aku. Bukan untuk sensasi. Bukan untuk mencari popularitas. Tapi supaya seseorang ini mendapat bagian di dalam dirinya. Dan itu akhirnya kan akan disempurnakan nanti di dalam peristiwa kematiannya. Benar-benar disucikan dari dosa. Jadi pelajaran yang kedua, mencintai orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Itu terlihat ketika kita mau merendahkan diri, mau melayani, mau menjadi hamba demi menyelamatkan orang itu. Bukan demi kita. Contoh yang kedua. Dan terkait dengan Petrus semakin kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ketika peristiwa Petrus menyangkal Yesus kan 3 kali. Saat itu Yesus ada di mana? Yesus ada di rumahnya Kayafas, sedang diadili sama Kayafas. Petrus ada di halaman. Pada saat itu Petrus ditanya oleh abdi perempuan, kamu bagian dari dia kan? Petrus jawabnya apa? Enggak, aku gak kenal dia. Dan itu terjadi 3 kali. Setelah terjadi 3 kali, apa yang dilakukan Yesus? Yesus yang ada di dalam rumahnya Kayafas langsung memandang kepada Petrus yang ada di halaman. Jadi kalau kita boleh membayangkan gitu ya. Misalnya di depan saya ini Kayafas. Jadi Yesus kan masih dihadapkan pada Kayafas. Misalnya Petrusnya ada di sana, halamannya di sana. Setelah ayam berkokok, Yesus tahu Petrus sudah menyangkalnya 3 kali. Yesus langsung memandang dia. Menurut saudara ngapain Yesus memandang dia? Apakah bahasa Jawanya tuh melehke gitu? Apa mau ngasih tahu sama Petrus? Bener kan terus? Tadi aku sudah ngomong kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Apa itu? Kok kayaknya tidak seperti itu. Tapi Yesus mau kasih tunjuk sama Petrus. Sekalipun kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Aku tetap mengasihi kamu, aku tetap mengampuni kamu. Kenapa demikian? Saudara masih ingat kan formula berkat imamat yang biasanya kita terima setiap kali kita selesai ibadah. Formulanya apa? Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kalau Yesus berkenan menghadapkan wajahnya kepada Petrus, artinya apa? Sekalipun kamu sudah menyangkal aku. Gak hanya sekali, tapi 3 kali. Artinya tidak hanya khilaf. Tidak hanya lupa. Tapi benar-benar udah dilakukan. Yesus tetap mau menerimanya. Mau mengampuninya, tetap memberikan damai sejahtera baginya. Supaya dia tidak tenggelam di dalam perasaan bersalah. Jadi kalau kita diminta untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Sebagaimana kasih Yesus kepada kita. Artinya adalah tetap mengampuni dia. Tetap menerimanya. Tetap memberikan damai sejahtera kepadanya sekalipun dia sudah menikam kita dari belakang. Sekalipun dia sudah menyangkal kita istilahnya. Itu paling tidak. Dan kalau kita memperhatikan kisah setelah Yesus bangkit. Kita juga akan mendapati ada banyak cinta yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan itu terlihat dari bagaimana Tuhan berkenan menampakkan diri kepada mereka. Tidak hanya sekaligus di hadapan banyak orang supaya efektif dan efisien. Tetapi kepada mereka pribadi lepas pribadi.
Memang ada yang bersamaan ketika para muridnya itu sedang ada di ruang atas. Tetapi kepada Maria Magdalena juga sendiri. Dan caranya tidak hanya sekedar menampakkan diri. Setelah menampakkan diri Maria Magdalena gak mudeng. Maria Magdalena baru mudeng setelah dia disebut namanya kan Maria. Artinya Maria tahu dia dihargai, dia diterima. Dia dipahami, situasi hatinya gundah gulana itu dipahami. Yesus yang hanya memanggil dia Maria, udah cukup bagi Maria untuk dia tahu Yesus mengasihinya. Tetapi tidak dengan Thomas. Ketika Yesus tahu Thomas butuh untuk mencucukkan tangan di bekas luka, Yesus katakan pada Thomas, lihat dan taruh jarimu di situ. Kenapa? Karena Yesus tahu pribadi masing-masing pribadi dari mereka. Petrus juga berkali-kali Petrus berjumpa dengan Yesus toh, bersama dengan murid-muridnya. Petrus ada. Ketika menampakkan diri dengan Thomas, Petrus ada. Ketika sudah di Galilea di pantai Danau Genesaret, Yesus ada di pinggir sedang menyiapkan ikan untuk mereka makan, Petrus ada. Tetapi Yesus secara khusus mau berdialog. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini, Petrus? 3 kali. Karena Yesus tahu hatinya Petrus butuh disentuh. Mengingat dia masih merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Dan itu perlu diselesaikan, itu perlu dipulihkan. Sehingga mencintai orang lain seperti Yesus mencintai kita. Itu juga terlihat ketika kita bisa memahami pribadi lepas pribadi. Dan mendampingi mereka sebagaimana yang mereka butuhkan. Bukan dengan indikatornya kita. Bukan dengan pokoknya kalau aku sudah ngomong kayak gini mestinya anak buahku sudah mudeng semua. Gak bisa. Treatment untuk pasar legi beda dengan treatment untuk jam saren. Bener apa enggak? Salah kali. Beda lagi treatment untuk Kartasura. Jadi ketika kita mau itu baru bicara tentang sekolah ya. Bicara SD, SMP juga beda apalagi bicara personal. Ngomong sama ibu guru ini kayaknya sekali ngomong aja mudeng deh. Tapi ngomong sama ini kayaknya 2 kali aja belum mudeng ya. Mau gimana? Potong Kompas aja ya supaya efektif dan efisien. Banyak di luar yang ngantri. Apakah gitu? Kayaknya Yesus gak gitu deh. Yesus tetap mau menerima Petrus yang di depan dar-der-dor. Aku mau menjagamu Tuhan. Kalau yang lain pergi. Tapi setelah itu mengkhianatinya, Yesus tetap pakai dia. Yesus tetap menerima Yakobus dan Yohanes yang egois. Ketika mengatakan, aku mau di sebelah kanan dan kirimu Tuhan. Minta selalu diberi privilege. Itu Yesus tetap menerimanya. Jadi kalau kita bicara tentang everlasting love, cinta yang tidak pernah berkesudahan, itu seperti cintanya Tuhan. Nah cinta Tuhan yang kayak apa? Tadi sudah kita pelajari bersama. Nah hanya kalau kita bicara itu kita bukan hanya mengenang cintanya Tuhan yang membuat kita bertahan sampai dengan sekarang. Tapi Tuhan mau kita melakukan cinta yang sama juga. Karena Tuhan katakan kalau kamu melakukan perintahku, kamu mengasihi aku. Atau bahasa mudahnya kalau kamu mau menunjukkan kamu sungguh mengasihi aku, lakukan perintahku. Perintah yang mana? Kasihilah orang lain. Indikatornya seperti aku mengasihi kamu. Bukan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi indikatornya tidak lagi bahasa cintanya kita. Apakah pemberian, apakah kata-kata bermakna, apakah sentuhan fisik atau apapun yang jumlahnya 5. Bukan sekedar itu. Kita memberikan waktu kita luar biasa untuk Tuhan, untuk sekolah Widya Wacana. Tetapi motivasi kita untuk saya. Ben aku ndang diangkat kepala sekolah, baru kui ben aku naik apa lagi kalau sudah kepala sekolah? Ada lagi jabatan lebih tinggi? Ketua yayasan gantiin Mas Hendrikus? Atau apa misalnya loh? Kayaknya Yesus ketika melakukan sesuatu motivasinya bukan untuk dia deh. Bahkan dia mau melepaskan semua itu, rela menanggalkan jubahnya, melayani muridnya. Motivasinya apa? Supaya dia selamat. Relakah kita melayani
partner kerja kita ya, saya nggak mau pakai istilah anak buah deh. Relakah kita melayani partner kerja kita kalau kita tahu bahwa dia akan melukai kita? Gak kepikiran Bu, kan Widya Wacana yayasan Kristen Bu, mana mau. Gak akan ada orang seperti Yudas Iskariot, bersyukur ya. Jadi saya gak mau berandai-andai kayak gitu Bu, gak akan ada Yudas Iskariot gitu. Tapi terkadang dalam kita berelasi gitu, ada yang memang mau menusuk kita dari belakang, mau menyelamatkan dirinya sendiri, melukai kita atau apapun bentuknya. Tapi kalau Yesus saja memberikan rotinya yang pertama sama Yudas, kita pun harus melakukan yang sama juga. Butuh kebesaran hati? Iya. Butuh pengampunan? Iya. Tapi itu indikatornya. Mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Mau memandang Petrus sekalipun dia mengkhianatinya? Berat. Ngapain lihat dia? Ditutupin ininya. Malah mungkin dalam hati kita, tapi Yesus melakukannya. Apakah kita bisa? Loh kalau Yesus bilang, kasihilah orang lain seperti aku mengasihi kamu, kan berarti Yesus tahu kita bisa. Apalagi firman Tuhan katakan, tidak ada yang susah sebenarnya dalam firman Tuhan. Semuanya sangat bisa kita lakukan, hanya mau atau tidak. Hanya siap atau tidak. Sekali lagi, bicara everlasting love tidak hanya sekedar mengingat kasih Tuhan yang besar, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, yang melaluinya kita diselamatkan, tapi juga merefleksikan apakah kasih yang sama sudah kita bisa bagikan kepada yang lain. Karena hanya dengan cara itu kita baru bisa disebut sebagai sahabatnya, muridnya, dan orang yang mengasihinya. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan dengarkan trio luar biasa, Bapak Simon, Bapak Dwi, dan Bapak Sri Mahasakti. Kasihmu tiada dua. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Kasih
akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Kristen Widya Wacana. Kiranya Tuhan selalu memakai mereka dengan luar biasa. Hikmat kebijaksanaan senantiasa Tuhan hadirkan bagi mereka, sehingga mereka selalu menjadi orang tua, menjadi pengayom, menjadi rumah, di mana seluruh guru, karyawan, dan siswa dari sekolah-sekolah Kristen Widya Wacana ini bisa memiliki tempat untuk mereka bernaung, tempat mereka mengadu, tempat mereka dikuatkan, tempat mereka mendapatkan jalan keluar. Kiranya Tuhan terus memakai organ yayasan ini untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil.
Kami juga berdoa bagi seluruh guru dan karyawan sekolah-sekolah Kristen di Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana ini. Tuhan yang pilih mereka, Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka. Tuhan juga yang akan mencukupkan mereka dengan segala yang mereka butuhkan. Sehingga ketika mereka ditugasi oleh Tuhan untuk mendampingi siswa, semuanya dapat mereka lakukan dengan cinta. Dan anak-anak mereka bisa bertumbuh di dalam cinta yang besar, penghargaan yang luar biasa. Mereka menjadi pribadi yang mandiri, yang percaya diri, penuh integritas, yang siap untuk masuk di dalam pergulatan dunia yang tidak mudah. Karena mereka telah mendapatkan bekal yang luar biasa dari guru-guru yang sangat mengasihi mereka. Kami juga tidak lupa berdoa bagi penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024. Tuhan kiranya yang beracara atas proses ini, Tuhan sendiri akan kirimkan murid-murid terbaik yang rela untuk dididik dengan cinta yang besar, sehingga siapapun mereka yang dihadirkan untuk menjadi anggota keluarga Sekolah Kristen Widya Wacana, mereka sungguh bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Panitia yang telah ditunjuk, kiranya Tuhan memberikan kebesaran hati agar mereka dapat meluangkan waktunya, energinya untuk menyiapkan segala sesuatunya demi apa yang menjadi harapan dari yayasan dan sekolah berjalan dengan baik. Dan pada saat ini kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu benar Tuhan apa yang sedang kami rasakan, pergumulan-pergumulan seputar sukarnya kondisi ekonomi, seringnya kami merasakan bencana, kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami. Pakai itu semua untuk membuat kami semakin bersehati dan bersinergi demi saling membantu untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan kami meyakini Engkau pun akan memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami di dalam mereka menjalankan program yang sudah diputuskan agar semuanya bersumber pada kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa dan harapan kami. Kami percayakan semuanya kepadamu dan kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Ucap syukur
Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Rasanya tidak pernah berhenti kami untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang begitu melimpah. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada kesempatan hari ini kami boleh belajar untuk mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang kami berikan kepada Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang begitu melimpah. Tetapi saat ini kami datang dengan membawa belajar akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarkan persembahan yang boleh kami naikkan kepadamu, kami berikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, dan kiranya Tuhan menerima segala persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dan kami percaya Engkau akan membantu pengelola persembahan ini untuk kepentingan banyak hal di dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Putra Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi kasih dan kebangkitan Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Haleluya, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hadirin yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan Mars Widya Wacana yang akan dipimpin oleh Ibu Indria Setiawati. Dipersilahkan.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat sore hari ini kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta. Kepada Bapak Stefanus Handoyo kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Yang terhormat Majelis Jemaat GKI Sesolo dan Kartasura, Ibu Pendeta Wahyu Purwaning Tias yang hadir, organ Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana, pembina, pengawas dan pengurus, juga Direktur Pelaksana YSK Widya Wacana beserta staf direktorat, juga guru-guru dan karyawan YSK Widya Wacana yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Sang Raja Gereja yang telah mempertemukan kita pada ibadah Paskah YSK Widya Wacana tahun 2023 pada sore hari ini. Yang kedua, tentunya kita akan melihat tantangan pendidikan di tahun-tahun yang mendatang. Yang tentunya tantangan-tantangan ini cukup berat yang perlu kita hadapi karena sekarang ini adalah perubahan yang begitu cepat dan terus-menerus. Kemudian juga akses informasi yang tanpa batas. Kemudian juga kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi, sumber-sumber informasi yang begitu cepat sekali. Kemudian juga identitas dan gaya hidup, kemudian relasi pergaulan di dunia maya. Oleh karena itu perlu sekolah ke depan, tentunya kita perlu mengadakan kreativitas, kemandirian, dan fleksibilitas. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai kecakapan mendayagunakan dan mengolah informasi untuk memecahkan masalah ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, atas nama organ YSK Widya Wacana, kami mengucapkan selamat Paskah 2023 dan saya ingat akan bait Mars Widya Wacana yang terakhir, hidup Widya Wacana, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita telah mengakhiri ibadah Paskah. Sebelum meninggalkan gedung gereja, kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, dan kepada Bapak serta Ibu Penatua dan juga Ibu Pendeta boleh dapat meninggalkan ruang ibadah. Selamat Paskah kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Biarkanlah Paskah tahun ini boleh membawa sukacita dan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Kristus bangkit, maka kita belajar untuk terus bersuka